Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di perkuliahan kita di hari ini. Pada hari ini kita akan masuk pada bab piutang dan pinjaman yang diberikan. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari instrumen keuangan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan kepada pihak lain. Jadi di dalam piutang ini sebenarnya Anda semua sudah memahami ya. Biasanya orang mau menerangkan piutang itu seperti apa, dia akan mengumpamakan sebagai hutang dulu. Hutang adalah tagihan kita kepada tagihan orang lain kepada kita yang harus kita selesaikan atau kita harus segera bayar, yang dianggap sebagai bentuk kewajiban kita. Sedangkan piutang adalah kebalikannya. Jadi piutang ini merupakan tagihan kita kepada pihak lain. Nah, di sini piutang ini biasanya timbul akibat dari transaksi yang dilakukan secara kredit atau transaksi non tunai. Jadi, ketika ada pihak lain melakukan transaksi dengan perusahaan kita, kemudian belum melakukan pembayaran dengan perusahaan kita, maka akan timbul yang namanya piutang. Piutang dapat diklasifikasikan yang pertama menjadi piutang dagang atau account receivable, di mana piutang ini digunakan saat menjual barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Jadi waktu penagihannya biasanya kurang dari 1 tahun. Makanya kita sering mengenal adanya syarat pembayaran 3/10, N/30. Nah, itu ada jangka waktu, biasanya dikasih waktu 1 bulan atau sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah wesel tagih atau notes receivable, digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal. Secara tertulis disebut promissory notes. Selanjutnya adalah piutang lainnya, di mana piutang lainnya ini termasuk piutang yang tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut, termasuk untuk piutang bunga, misalkan ada piutang pajak, piutang karyawan, kemudian ada piutang dividen dan bentuk-bentuk piutang lainnya yang tidak terkait dengan kedua jenis piutang di atas. Untuk piutang dagang saya rasa tidak perlu memerlukan penjelasan yang lebih detail ya, karena sudah memahami biasanya terkait dengan aktivitas penjualan secara kredit. Yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan wesel tagih. Wesel tagih di sini merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung dengan dokumen tertulis, di mana dokumen tersebut berisi perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu, pokok pinjaman, kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan atau perjanjian sebelumnya, ditambah bunga pada persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman per tahun. Bunga di sini sudah ditentukan terlebih dahulu ya, atau sudah ditentukan di awal. Jadi wesel tagih ini merupakan bentuk perjanjian, tidak begitu saja muncul tetapi sudah diketahui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu ketika terjadi transaksi secara kredit. Pada wesel tagih di situ ditentukan juga tanggal jatuh temponya kapan. Jadi di situ akan tertera, kita di sini akan belajar menghitung secara bersama-sama tanggal jatuh tempo dan jumlah hari untuk wesel tagih tersebut. Tanggal berapa wesel yang memiliki jumlah 90 hari, dimulai tanggal 16 Maret untuk jatuh temponya kapan, kayak gitu ya. Jumlah hari wesel 90 hari, kita akan hitung. Diawali dari bulan Maret. Bulan Maret jumlah harinya dalam 1 bulan ada 31. Tanggal terbit weselnya adalah tanggal 16 Maret, maka 31 kita kurangi 16 tinggal 15 hari. Sisa di bulan Maret tinggal 15 hari. 90 hari kurang 15 hari tersisa 75 hari. Kemudian jumlah hari di bulan April ada 30 hari, maka 75 hari kita kurangi 30, sisa 45 hari. Kemudian kita kurangi lagi jumlah hari di bulan Mei, yaitu di tanggal sejumlah 31 hari, sehingga ketemu 14. Maka jatuh temponya nanti adalah pada tanggal 14 di bulan Juni. Mengapa seperti itu, Bu? Kok tahu, Bu? Iya, karena sisanya adalah 14. Maka itu masuk pada periode bulan berikutnya. Sisa hari pada bulan Juni adalah di tanggal 14. Selanjutnya kita akan belajar menghitung nilai jatuh tempo dari sebuah wesel tagih.
menerima $6.000, memiliki bunga 12%, jangka waktu ada 30 hari wesel, dan tertanggal 21 November 2019 untuk penyelesaian piutang Meteorco. Konsep dasar untuk perhitungan bunga adalah dari pokok pinjaman dikalikan tingkat bunga dikalikan jangka waktunya ya untuk menghitungan bunga. Maka kita akan kalikan untuk pokok pinjamannya adalah pokok atau nilai pokok nilai pokok piutangnya adalah $6.000 dikalikan 12%, karena bunganya 12% dikalikan 30 hari. 30 hari ini maka kita akan hitung 30 per 360. 360 itu dapatnya dari nilai jumlah hari dalam 1 tahun. Ketemu $60. Kemudian untuk menghitung nilai jatuh tempo itu adalah besarnya pokok, nilai pokok ditambah dengan bunga. Pokoknya tadi $6.000 ditambah 60 untuk bunganya, maka nilai jatuh temponya adalah pokok ditambah bunga, yaitu $6.060. Untuk contoh silahkan dicek di dalam buku Anda. Ini buku yang kita pakai dari bukunya Siti Resmi. PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 30 juta rupiah dengan bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan 1 November 2015, jangka waktu 120 hari, bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016. Kita akan hitung dulu untuk jangka waktu wesel ya. Jangka waktu wesel 180 hari sebentar. Diterbitkan di tanggal 1 November 2015. Yang pertama untuk November jumlah harinya adalah 30 dikurangi 1 ada 29 hari. Untuk jangka waktu weselnya adalah 120 hari ya, bukan 180. Kemudian Desember 31. Kemudian Februari 31, Januari 31 dan Februarinya 29, sehingga ketemu total 120 hari. Ini diperlukan pembuatan jurnal ya. Jurnal yang dibuat PT Sakura di awal adalah wesel tagih pada piutang dagang masing-masing dengan nilai 30 juta rupiah. Kita cek dulu. Kita mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari. Berarti kita akan melewati akhir tahun. Di mana setiap kali akhir tahun kita lewatin, maka kita harus melakukan penyesuaian, sehingga kita memerlukan pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari bulan November sampai Desember berarti ada 2 bulan, yaitu 30 juta dikalikan 12% kalikan 60. Mengapa menggunakan 60 hari? Karena di situ kita sudah melakukan perhitungan ya. Untuk bulan November dan bulan Desember itu ada 60 hari. Karena di bulan November kita ada 29 hari dan Desember 31 hari. Per 360 adalah jumlah total hari dalam 1 tahun, ketemu 600.000 rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat adalah piutang bunga, debit dan kreditnya adalah pendapatan bunga. Kemudian untuk jurnal pembalik seperti keterangan yang ada di situ, jurnal penyesuaian ini dapat dibuat jurnal pembalik, namun dalam kasus ini diasumsikan tidak dibuat jurnal pembalik. Jadi dalam kasus ini, dalam contoh ini kita tidak membuat jurnal pembaliknya ya. Kemudian jurnal pada saat pelunasan wesel tagih. Bunga dari bulan Januari sampai Februari belum kita hitung, sehingga tadi ada 120 hari dan tadi sudah terpakai 60 hari, maka sisanya ada 60 hari. 30 juta kali 12% kalikan 60 per 360 ketemu 600.000. Berarti di sini akan diketahui jumlah kas yang diterima ada jumlah pokok wesel sebesar 30 juta ditambah untuk 120 hari tadi, sehingga 30 juta ditambah 1.200.000 ketemu 3.120.000 rupiah. Berikut untuk jurnalnya ya. Untuk kredit debitnya ada kas. Total antara debit dengan kredit harus sama.
Di kas, di debit kita ketemu 31.200.000, di kredit totalnya juga harus memiliki nilai yang sama besar dengan di bagian debit. Kita masuk pada biaya transaksi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut atau dari aktivitas terkait dengan utang piutang, muncul biaya transaksi, di mana di dalam biaya transaksi ini juga erat hubungannya dengan biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh pemberi kredit ya. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam sebesar nilai nominal pinjaman, nilainya sebesar nilai nominal pinjaman. Namun yang dicatat oleh pemberi pinjaman adalah pokok pinjaman ditambah biaya yang secara langsung dikeluarkan, termasuk biaya transaksi atau biaya administrasi yang dibutuhkan selama proses tersebut. Contoh, entitas A memberikan pinjaman Rp600.000, bunga 8% per tahun, bunga sebesar 8% kali total pinjaman dibayarkan setiap akhir tahun dan pokok dilunasi pada akhir tahun ketiga. Entitas A membebankan biaya administrasi sebesar 4% yang dipotong dari pinjaman yang diberikan. Jumlah pinjaman yang diberikan atau diterima adalah sebesar 600.000 dikurangi 4%, yaitu sisanya 576.000, dan dihitung ulang untuk bunga efektifnya. Tingkat bunga yang menyamakan nilai kini kas yang akan diterima dengan nilai pinjaman Rp576.000. Disajikan ya di sini dua tabel. Yang pertama tanpa provisi, yang kedua adalah dengan provisi, di mana provisinya tadi udah ditentukan ya 4%. Nah, di sini kalau tidak ada provisi maka pokok pinjamannya tadi ada 600.000, kemudian bunga 8%, berikut untuk present value-nya dan jumlah pembayarannya setiap periode. Kemudian kalau dengan provisi sebesar 4%, maka nilai total pinjamannya 576.000. 576.000 ini didapat dari 600.000 pokok pinjaman dikurangi jumlah provisinya 4% tadi ya. Kemudian akan dihitung kembali total bunganya berapa. Tingkat suku bunga efektif lebih besar karena nilai uang yang diberikan jauh lebih kecil. Yang awalnya 600.000 menjadi 576.000. Perusahaan tetap akan memperoleh pembayaran bunga sebesar 8% dari pokok. Kemudian tingkat suku bunga efektif dihitung menjadi sebesar 9,59708% dan sudah ditentukan oleh pihak pemberi kredit. Untuk bunga nilainya berubah karena jumlah pinjaman yang diberikan juga berubah sehingga membuat bunga tersebut menjadi lebih besar. Untuk jurnal yang dibuat, untuk yang pertama adalah piutang terhadap kas sebesar 576.000. Kemudian untuk pembayaran bunga akhir tahun pertama dan amortisasi biaya transaksi maka dapat dijurnal dengan kas. Kemudian kreditnya pinjaman yang diberikan pada pendapatan bunga. Jadi mohon maaf ada kesalahan penulisan sehingga pinjaman yang diberikan ini harusnya bernilai 7.279, ini letaknya berada di sisi debit ya, sehingga total untuk debit dan kredit nanti akan sama 55.279. Pendapatan bunga ini dihitung dengan bunga efektif yang akan kita cek, akan kita lihat di tabel berikut ini. Untuk perhitungannya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah untuk pembayarannya tadi di bunga yang jumlah pokok pinjamannya adalah 576.000 karena dikurangi dengan provisi sebesar 4% dan bunga dihitung kembali bunga efektifnya dari 8% berubah menjadi 9,59708%. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa bunganya per tahun. Yang pertama adalah dari 576 kita kalikan dengan bunganya ketemu 55.279, kemudian dikurangin setelah dihitung ketemu 7.279 sehingga akan ketemu. Baik, untuk bunga dihitung tadi sudah dihitung karena ada perubahan pinjaman. Kemudian untuk bunganya 9,59708% kali 576.000 akan ketemu 55.279, sedangkan pembayarannya yang pertama adalah 48.000, silakan kemudian dikurangi akan ketemu nilai amortisasinya dan akan dikurangi ketemu pokok pinjamannya tinggal berapa.
sehingga setelah dihitung akan ketemu nilai total, nilai akhirnya adalah sebesar 600.000. Baik, sampai di sini semoga sudah menambah Anda semakin paham terkait dengan perhitungan ini. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.